Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Santri dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan saat ini kita akan sama-sama membahas materi fikih kelas 10 agama, yaitu terkait bagaimana Islam memilih pasangan suami istri. Nah, dalam hal ini Islam mempunyai kriteria-kriteria bagaimana seorang suami memilih istri dan istri memilih suami. Prinsip memilih suami muslim di dalam Islam, yang pertama adalah yang harus dipikirkan baik agama dan akhlaknya. Yaitu apa? Baik agama dan akhlaknya. Sebagaimana hadis dari Abu Hatim Al-Muzanni, Rasulullah SAW bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khalaqahu wa khuluquhu fankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasada." Jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridha agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Iya, jika tidak maka akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi dalam hal ini menjelaskan apabila seseorang datang melamar dan orangnya adalah orang yang baik secara agama dan dia mempunyai akhlak yang baik, maka segera diterima, dan itu menjadi kriteria bahwasanya seorang suami adalah yang pertama akhlaknya dan agama yang baik. Kemudian yang kedua adalah prinsipnya lemah lembut kepada perempuan dan memiliki harta untuk menafkahi diri dan keluarganya. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya adalah dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sesungguhnya Abu Jaham dan Muawiyah telah melamarku." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Adapun Muawiyah adalah orang yang fakir, ia tidak mempunyai harta. Adapun Abu Jaham, ia tidak pernah meletakkan tongkatnya di pundaknya." Nah, di sini Rasulullah menegaskan bahwasanya Rasulullah tidak merekomendasikan orang yang fakir, yang gak punya harta, karena nanti akan menjadi problem dalam sebuah rumah tangga kalau dia tidak bisa menafkahi. Dan juga orang-orang yang kasar, orang-orang yang pemarah, orang-orang yang galak juga tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Khawatir nanti terjadi KDART. Jadi yang pertama adalah agama, yang kedua orangnya lemah lembut, kemudian mempunyai kecukupan, kemampuan di segi harta untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Kemudian adapun prinsip seorang perempuan memilih istri. Nah, laki-laki kalau memilih istri bagaimana? Yang pertama sama, yaitu baik agama dan akhlaknya. Sebagaimana hadis Rasulullah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Tungkahul mar'atu li arba' limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fasfar bidzatid din tarabbat yadak." Wanita biasanya dinikahi karena 4 hal: karena harta, karena kedudukan, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agama, dan insya Allah dengan agama tersebut kalian tidak akan pernah merugi dan kalian akan terpelihara. Jadi seorang istri yang salihah insya Allah akan menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dan juga menjaga seluruh anggota keluarga dalam rumahnya. Karena seorang perempuan akan menjadi ibu rumah tangga, al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang pertama. Yang kemudian adalah orangnya penyayang dan subur. Sebagaimana Rasulullah bersabda, hadis An-Nasai dan Abu Daud, "Tazawwajul wadudul waludu fa inni muqathiru bikumul umam." Nikahilah wanita yang penyayang, yang subur, karena ia berbangga dengan banyaknya umatku. Nah, bahwasanya Rasulullah merekomendasikan kalau memilih istri
agamanya bagus, yang kedua adalah orangnya penyayang dan subur. Sebagaimana seorang sahabat pernah curhat kepada Rasulullah, bertanya, "Ya Rasulullah, saya ingin menikah dengan seorang perempuan yang saya cintai." Kata Rasulullah, bagaimana dia? Nah, dia cantik, tapi dia mandul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, "Jangan." Tapi karena udah cinta, wah, minta lagi. "Jangan," kata Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, "Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang." Karena Rasulullah senang umatnya banyak yang mempunyai keturunan yang banyak. Nah, bagaimana kita melihat kriteria seorang wanita itu subur atau tidak? Lihat dari keluarganya, apakah ada latar belakang mandul atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah disarankan perawan. Kenapa? Mengapa kau tidak memilih istri yang perawan yang bisa bermain-main dengannya? Nah, kenapa? Agar seseorang, ya tentu dalam ini suka bercanda, bercumbu dan lain sebagainya, maka seorang wanita yang perawan akan lebih bisa karena tidak membanding-bandingkan dengan suami sebelumnya. Keempat adalah memilih nasab yang baik. Takhayyaru linufukum wala tad'unu li ghairil aqfa. Artinya selektiflah dalam memilih tempat bagi benih keturunanmu. Artinya memilih keturunan itu hendaklah orang yang baik. Jangan letakkan benihmu di tempat yang tak layak. Artinya adalah dari keturunan orang-orang yang baik, yang saleh dan salehah. Yang kelima adalah cantik. Wa in nazara ilaiha sarathu. Jika memandangnya membuat kamu senang. Hadis Abu Daud. Kenapa? Agar kita tidak, ya kalau istri kita cantik gak melihat orang yang lain kan. Nah, maka oleh karena itulah syarat atau kriteria yang kelima adalah cantik. Jadi anak-anak, yang pertama adalah kalau mau memilih istri, yang pertama agamanya bagus. Yang kedua orangnya penyayang dan subur. Yang ketiga adalah lebih bagus adalah perawan. Kenapa? Agar dia tidak membeda-bedakan antara suaminya sebelumnya. Yang keempat memilih nasab keturunan yang baik. Nah, karena sesuatu yang baik akan melahirkan yang baik. Yang kelima adalah cantik. Kenapa? Agar kita juga lebih bangga dengan istri kita dan kita tidak mudah tergoda dengan orang yang lain. Walaupun cantik itu tentu dibarengi dengan cantik hati dan akhlak. Kemudian selanjutnya adalah kesepadanan dalam pernikahan. Kesepadanan berasal dari kata al-kafa'ah, al-kufu. Istilahnya adalah secara istilah sepadan antara suami dan istri dalam hal agama dan kondisi. Nah, yang pertama agama, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah menegaskan di dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi maha mengenal." Jadi standarisasi antara laki-laki dan perempuan, calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan adalah di segi agama. Bahwasanya agamanya sama-sama bagus karena orang yang terbaik itu adalah orang yang paling takwa. Kemudian secara kondisi yaitu bebas dari cacat, sepadan dari kehormatan, nasab dan kekayaan. Maksudnya apa? Pendidikannya usahakan secara baik. Karena biasanya kalau suaminya pendidikannya rendah, istrinya pendidikannya tinggi, nah itu menjadi masalah kadang-kadang. Tapi kalau sebaliknya kurang. Tetapi kalau seorang perempuan dia kaya, suaminya biasanya kadang-kadang jadi masalah dalam rumah tangga. Ataupun ada yang cacat dan sebagainya, walaupun itu tidak menjadi standar utama. Tetapi sebagai sebuah standarisasi kebersamaan sama antara suami istri adalah orangnya sama-sama layak, baik, ya sepadan dan sebagainya. Nah, demikianlah beberapa hal terkait kriteria kita di dalam memilih suami dan istri. Nah, semoga
anak-anak nanti bisa memilih suami yang baik dan memilih istri yang baik, dan yang paling utama adalah yaitu agama. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.